Baik, melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya, kita kali ini akan belajar tentang 4 hal yang cukup penting dalam program linear, yaitu mengenai kesamaan, persamaan, ketaksamaan, dan pertidaksamaan. Kedengarannya cukup mirip, tapi sebenarnya keempat hal ini memiliki makna yang berbeda-beda. Oke, kita mulai dengan refleksi dulu tentang soal kemarin, soal yang ditugaskan. Banyak yang menjawab dengan baik, terutama pada nomor 1, tapi ada beberapa yang menjawab nomor 1 ini 2 kali. Jadi maksudnya begini ya, ketika kalian sudah mengeliminasi dan mensubstitusi, terus sudah mendapatkan himpunan penyelesaian, ini misalnya pilihan 1, X sama dengan 11, kemudian Y sama dengan 13, itu tidak perlu lagi kalian mengeliminasi Y lalu mensubstitusi X. Jadi cukup dikerjakan 1 kali sampai pada kesimpulan di sini ya sudah cukup. Dan apabila misalnya kalian ragu dengan jawaban yang sudah kalian peroleh, itu kalian bisa mengecek jawabannya. Jadi misalnya seperti ini ya. Bila kita mengganti X dengan 11 dan Y dengan 13, maka kita akan memperoleh jawaban yang benar. Jadi ini, jadi X yang 11 ini, kemudian Y yang 13. Bila kita masukkan di persamaan, di sini X sama dengan 11, kemudian Y diganti 13. Itu jumlahnya itu akan menghasilkan 146. Lihat, 5 kali 11 itu 55, 7 kali 13 itu 91. Nah, 55 tambah 91 dapat 146. Pada saat yang bersamaan juga, nilai X 11 dan Y yang 13 ini kita bisa gantikan di persamaan yang kedua. Ini kan persamaan yang pertama. Kemudian yang ini adalah persamaan yang kedua. Pada saat yang sama, apabila kita mengganti persamaannya, kita juga akan memperoleh hasil yang benar. Yaitu 7 kali 11, 77, 8 kali 13 itu 104, dan bila dijumlahkan itu dapat 181. Jadi biasakan ketika selesai mengerjakan sistem persamaan linear 2 variabel, itu kalian mengecek jawabannya dengan mensubstitusi nilai yang kalian peroleh. Apabila benar, maka hasilnya akan sama. Nah, untuk soal nomor 2, soal ini sengaja diberikan untuk menguji kemampuan awal kalian, di mana pada saat nanti kita akan mempelajari tentang program linear, kita akan mempelajari yang namanya pemodelan matematika. Jadi melibatkan pemisalan masalah-masalah kontekstual dalam variabel. Oke, cukup dulu untuk refleksi soal minggu sebelumnya. Kita akan bahas materi yang kita akan pelajari pada minggu ini. Nah, yang pertama kita akan membahas yang namanya kesamaan. Kesamaan ya berarti sama. Tanda penghubungnya adalah sama dengan. Jadi seperti ini. Kita bisa melihat bahwa 3 itu sama dengan 12/4. Atau dalam kata lain 12 dibagi 4. Ini kan 12 bagi 4, 3. Jadi 3 itu sama dengan 12 bagi 4. Nah, ada juga kesamaan yang lain. Misalnya seperti ini. 5,5 itu sama dengan 5/2. Nah, 1/2 ini kan 0,5 atau setengah ya. Jadi 5,5, yang ini juga 5,5, yang ini 5,5. Makanya ini sama gitu. Atau dalam bentuk lain misalnya ini 0 itu sama dengan setengah dikurang setengah. Jadi ya jawabannya adalah 0 juga. Jadi ini semua namanya kesamaan. Nah, ada yang dinamakan dengan persamaan. Nah, yang persamaan itu seperti ini. Tidak jauh berbeda dengan kesamaan, tapi biasanya persamaan itu melibatkan variabel. Jadi kalau sudah melibatkan variabel seperti ini, namanya bukan lagi kesamaan tapi persamaan. Nah, ini juga bentuk persamaan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, ini ketaksamaan. Oke, ini kan persamaan. Kalau persamaan itu dihubungkan oleh tanda sama dengan. Nah, kalau ketaksamaan itu berarti ada 2 bilangan yang tidak sama. Jadi ini penghubungnya adalah tanda ketaksamaan. Oke, ini kita akan bahas nanti ya. Tapi pertama kita tahu dulu bahwa 6 ini pasti tidak sama dengan 2. Nah, tetapi ukuran pastinya seperti apa? Kita tahu bahwa 6 tidak sama dengan 2. Tapi kalau kita melihat 6 ini pasti kan lebih dari 2 begitu. Jadi dia tidak sama, tapi dalam artian matematis yang lebih tepat itu 6 lebih dari 2. Ini baca lebih dari ya, bukan lebih besar dari, bukan, tapi dibaca lebih dari. Oke, selanjutnya seperti ini. Negatif 3, kita tahu bahwa negatif 3 itu tidak sama dengan 1. Tapi tanda pastinya adalah negatif 3 kurang dari 1. Karena kan positif, ini negatif. Jelas yang ini lebih dari negatif 3.
sehingga negatif 3 itu kurang dari positif 1. Oke, di sini kita misalnya punya 1 dan 1 di ruas kiri dan 1 di ruas kanan. Keduanya ini kita tahu bahwa ini sama, jadi 1 sama dengan 1. Tetapi kita bisa menuliskan ini dalam sebuah tanda ketaksamaan. Jadi dia seperti ini. Nah, ini bernilai benar ya. Jadi lebih, oke. Pertama kita bahas dulu tanda ini. Tanda ini bermakna lebih dari atau sama dengan 1. Nah, kata atau di situ berarti boleh salah satu atau boleh keduanya. Jadi 1 lebih dari atau sama dengan 1. Pernyataan ini benar karena 1 sama dengan 1, ya kan? Lebih darinya salah ya. Jadi 1 itu tidak lebih dari 1, tapi sama dengannya benar. Makanya pernyataan 1 lebih dari atau sama dengan 1 itu pernyataan yang benar. Nah, di lain pihak ini juga benar. Memang 1 tidak kurang dari 1, tapi 1 itu sama dengan 1. Jadi ini benar. Gitu. Nah, ini adalah pernyataan yang salah. Ya, kenapa? Karena 1 itu tidak lebih dari 2. Ini kan lebih dari. Jadi katanya 1 lebih dari 2. Ya jelas tidak. Nah, kemudian 1 itu sama dengan 2. Ya jelas tidak juga. Karena keduanya salah, maka ini adalah suatu pernyataan yang salah. Nah, di lain pihak, apabila 1 kurang dari atau sama dengan 2, ini adalah pernyataan yang benar. Kenapa? Karena kurang dari ini adalah pernyataan yang benar. Meskipun yang sama dengan ini pernyataan yang salah, tapi kurang darinya ini benar. Sehingga 1 kurang dari atau sama dengan 2 adalah pernyataan yang benar. Oke, di dalam logika matematika, kata atau memiliki makna benar bila salah satu atau keduanya benar. Jadi boleh salah satu atau keduanya. Nah, misalnya ini kan, ini yang tadi. Jadi 1 lebih dari atau sama dengan 1. Oke, jadi pernyataan pertama berarti 1 lebih dari 1. Ini kan pernyataan yang salah. Karena kan di sini 1 tidak lebih dari 1 kan. Jadi 1 lebih dari 1 itu adalah pernyataan yang salah. Selanjutnya 1 sama dengan 1. Nah, itu pernyataan yang benar. Karena salah satunya benar, maka pernyataan ini bernilai benar. Nah, selanjutnya adalah tanda ketaksamaan. Jadi setelah kita mempelajari beberapa hal tadi, kita punya beberapa tanda ketaksamaan. Sesuatu yang tidak sama dalam ukuran perbandingan itu punya 4 tanda berbeda ya. Pertama ini, kurang dari atau lebih dari. Jadi ini kurang dari ya, bukan lebih kecil dari. Jadi menyebutkan ini harus dalam bacaan kurang dari. Sementara yang ini adalah lebih dari. Lalu ada yang 2 yang lainnya. Yang pertama lebih dari atau sama dengan. Kemudian ada kurang dari atau sama dengan. Ini juga penyebutannya harus lengkap. Ini bukan berarti ini kurang dari sama dengan. Ini bacanya kurang dari atau sama dengan. Oke, tadi kita mempelajari bahwa ini adalah sebuah persamaan. Nah, di lain pihak, ini kita sebut pertidaksamaan. Karena ini tidak sama. Ini katanya yang di ruas kiri, 5x tambah 2, itu lebih dari yang di ruas kanan, 12. Ini juga pertidaksamaan. Ini juga pertidaksamaan. Ini kurang dari atau sama dengan. Dan ini juga pertidaksamaan. Oke, kita akan mencoba menyelesaikan pertidaksamaan. Metodenya itu hampir sama dengan menyelesaikan persamaan, terutama yang satu variabel seperti ini. Nah, di sini kita punya 5x tambah 2 lebih dari 12. Ini maknanya adalah 5 dikali berapa ditambah 2 yang lebih dari 12. Gitu kan. Jadi berapa nilai X ini sehingga ketika ruas kiri ini dioperasikan hasilnya akan melebihi ruas kanan. Jadi caranya mirip dengan yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Jika di sebelah kiri dikurangi 2, sebelah kanan dikurangi 2. Selanjutnya ini hasilnya 10. Kemudian ini inverse-nya adalah tentu saja 1/5. Jadi 10 bagi 5. Dapatlah X lebih dari 2. Nah, kita bisa mengecek jawaban ini ya. Oke, jadi sebelumnya dituliskan dulu kesimpulannya. Biasakan menulis kesimpulan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari 2. Jadi maksudnya berapapun X asalkan dia lebih dari 2, itu adalah jawaban yang benar. Nah, ini kita bisa mengecek jawabannya ya.
Nah, karena X lebih dari 2, maka berapapun yang lebih dari 2 akan bernilai benar. Misalnya kita memilih 3. Nah, kenapa kita memilih 3 ya? Karena 3 itu lebih dari 2. Nah, kita ganti X dengan 3. Ini kan 5 kali 3 dapatnya 15. 15 ditambah 2 itu dapat 17. 17 lebih dari 12 adalah pernyataan yang benar. Itu. Maka jawaban ini adalah jawaban yang benar. Berarti jawaban X lebih dari 2 itu adalah jawaban yang benar. Lanjut. Nah, ini contoh yang kedua. Jadi misalnya kita punya 7X kurang 5 kurang dari atau sama dengan 30. Prosesnya sama dengan contoh yang sebelumnya, juga dengan yang sudah kalian pelajari di minggu sebelumnya. Kita tinggal mengulang saja. Jadi ini negatif 5, inverse-nya adalah positif 5. Kemudian 7 ini inverse-nya adalah 1/7. Nah, ini kan 35/7. Dapatlah X kurang dari atau sama dengan 5. Ya. Terus kesimpulannya jangan lupa ditulis. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari atau sama dengan 5. Ini kita bisa uji juga seperti contoh sebelumnya. Oke. Karena X kurang dari atau sama dengan 5, kita bisa mencoba bilangan yang kurang dari 5 atau yang sama dengan 5. Oke, kita uji ya. Misalnya kita mengujinya dengan yang sama ya, misalnya 5. Jadi X ini kita ganti dulu dengan 5, ini kan. Kemudian 7 kali 5 itu 35. 35 dikurang 5 itu dapatlah 30. Nah, 30 kurang dari atau sama dengan 30. Jadi ini pernyataan yang benar ya, karena 30 ini sama dengan 30 gitu. Atau misalnya kalau kalian ingin memilih suatu bilangan yang kurang dari 5, itu kalian bisa memilih sebarang bilangan yang memang kurang dari 5. Dan pilihlah itu bilangan yang mudah, jangan pilih bilangan yang sulit. Misalnya kita memilih 1. Jadi kalau X ini kita ganti dengan 1, 7 kali 1 itu 7, 7 kurang 5 itu 2. Dan 2 ini benar-benar kurang dari 30, sehingga ini pernyataan yang benar. Nah, contoh selanjutnya adalah bentuk khusus. Nah, kenapa dinamakan bentuk khusus? Sebenarnya tidak ada namanya ya bentuk khusus. Cuman kalian harus cukup waspada ketika bertemu bentuk soal seperti ini. Oke, bentuk soalnya seperti ini. Negatif 6X kurang 5 kurang dari 31. Bentuk khususnya itu ada di bagian sini ya, karena bilangan negatif di depan variabel. Oke, ya ini kita operasikan dulu seperti biasa. Ini kan, jadi ini inverse-nya positif 5, kemudian ini inverse-nya adalah negatif 1/6, kemudian ya hasilnya ini. Nah, kemudian setelah kita cek jawabannya, nah ini kita memilih negatif 10, kenapa? Karena negatif 10 itu kurang dari negatif 6, ini kan X kurang dari negatif 6. Berarti kita pilih berapa saja yang kurang dari negatif 6. Mulai dari negatif 7, 8, 9, dan seterusnya itu boleh dipilih. Nah, kemudian ini kita kalikan. Jadi negatif 6 kali negatif 10 itu menghasilkan positif 60. Kemudian positif 60 dikurang 5, yaitu kurang dari 31. Nah, 60 kurang 5 itu 55. Sekarang terjadi kejanggalan. Di sini pernyataannya adalah 55 itu kurang dari 31. Nah, apakah ini adalah pernyataan yang benar? Benar enggak bahwa 55 itu kurang dari 31? Jelas bahwa itu adalah pernyataan yang salah. Tapi kenapa pas diuji itu bisa salah? Padahal prosedur yang kita gunakan itu kan sama dengan yang cara-cara atau contoh-contoh sebelumnya. Jadi permasalahannya itu di mana? Nah, di sini ada sedikit perubahan cara dalam menyelesaikan bentuk seperti ini. Lihat ya. Sampai di sini, ini masih benar, tidak ada masalah. Tetapi bila kita mengalihkan kedua ruas ini dengan bilangan yang negatif, ini kan negatif, 1 bagi negatif 6, beda tanda ya, ini positif, ini negatif. Kalau dia beda tanda berarti ini bilangan yang negatif. Kalau kita mengalihkannya dengan bilangan yang negatif, maka tanda ini harus dirubah, dibalik ya. Di sini kan kurang dari, sini lebih dari. Oke. Nah ini, bila kita menggunakan operasi perkalian atau pembagian pada pertidaksamaan, ingat ya, hanya perkalian dan pembagian, penjumlahan dan pengurangan tidak. Maka tanda ketaksamaan juga harus dibalik. Nah, tandanya ini harus dibalik setiap kali kita mengalih atau membagi dengan bilangan negatif. Gitu. Nah, kalau misalnya kita uji ulang, nah ini lebih dari negatif 6, kita bisa uji 1, karena jelas-jelas 1 itu lebih dari negatif 6, kan dia positif. Setelah kita uji, itu dapat negatif 11 kurang dari 31. Nah, ini adalah pernyataan yang benar. Ini kan bilangan negatif. Jelas dia kurang dari bilangan yang positif. Seperti itu.
Oke, untuk bagian pertama mengenai ketaksamaan sudah selesai. Itulah yang kalian perlu pelajari untuk ketaksamaan. Sebenarnya kita akan lebih mempelajari persamaan yang dua variabel, tapi itu nanti setelah kita akan langsung menggambar grafik. Baru kita akan pelajari tentang pertidaksamaannya di situ.